Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita memuji Tuhan pagi ini karena kasih-Nya telah menyapa kita di hari yang baru. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan menginspirasi kita pada pagi hari ini. Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Saudaraku, dalam sebuah keluarga, tidak semua orang punya karakter, watak, dan kepribadian yang sama. Meskipun secara fisik antara orang tua dan anak itu memiliki banyak kemiripan, tetapi bukan berarti mereka punya watak, karakter, kepribadian yang sama. Dalam sebuah keluarga ada beraneka ragam. Ada yang lembut, ada yang pendiam, ada yang terbuka, yakni mengutarakan sesuatu tanpa tedeng aling-aling atau straightforward. Tapi ada yang menyampaikannya dengan sangat hati-hati. Dan di antara anggota keluarga, suka ada yang dianggap punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Jikalau sebuah keluarga memiliki anak lebih dari satu, seringkali ada anggapan bahwa anak yang satu punya kelebihan dari saudaranya yang lain. Tidak heran ada orang tua jatuh pada sikap favoritisme, lebih senang terhadap anak tertentu dan kurang memperhatikan terhadap anak yang lain. Bisa jadi karena dilatar belakangi oleh anak yang menjadi favorit karena dia punya kelebihan, entah pintar, entah santun, atau memang dia anak laki satu-satunya di keluarga itu. Sehingga dengan keperbedaan, maka akan diterima juga perlakuan yang berbeda. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah bangkit. Semua murid telah mendengar kabar itu. Dan mereka segera ketika mendengar kabar itu merespon dengan antusiasme. Mereka segera berkumpul kembali, bersatu kembali. Terjadilah reuni di antara mereka. Kabar tentang kebangkitan disambut dengan semangat yang luar biasa. Tapi dengan catatan, ternyata tidak semua murid itu punya respon yang sama. Yang lain memang punya semangat, punya antusiasme. Mata mereka berbinar penuh sukacita dan harapan ketika Yesus mereka dengar telah bangkit. Dan berita itu mengubah mereka dari keterpurukan mereka. Tapi ada murid yang justru berbeda. Mayoritas memang semangat, mayoritas memang antusiasme. Tapi yang satu ini berbeda, saudara-saudara.
Justru dia mengutarakan seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, pernyataan Thomas ini menantang. Dan tipe orang ini bisa bikin gregetan teman-teman yang lain. Bagi orang yang tidak sabaran bisa menyatakan, "Kok kamu tidak percaya?" Atau mengatakan kepada yang lain, "Biar kita tinggalkan saja Thomas." Saudaraku, Thomas bolehlah dikatakan lambat merespon, slow respon. Dia sangat hati-hati. Dia sangat ragu. Thomas, saudara-saudara, punya pertimbangan sendiri dengan sikapnya. Ia tidak mau kecewa 2 kali. Ia takut Yesus cuma berita hoax belaka. Ia ingin bahwa Yesus bangkit dilandasi oleh fakta. Ia tidak mau sekali lagi hanya berita, karena ia tidak mau harapannya jatuh lagi, bahkan jatuh lebih dalam lagi, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus, bahwa ada satu murid yang justru mengajukan pertanyaan menantang? Tuhan ternyata merangkul mereka yang antusias, tetapi Tuhan juga tidak meninggalkan Thomas, saudara-saudara, yang punya kelebihan diapresiasi. Tetapi yang lambat seperti Thomas tetap ditunggu dan dicari, saudara-saudara. Karena itu ia berdialog dengan Thomas. Dia mengatakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudara, di tengah komunitas kita ada yang rajin, ada pula yang lambat bereaksi. Ada yang hatinya berkobar-kobar untuk Tuhan, tetapi ada yang dingin-dingin saja, saudara-saudara. Tapi ternyata Tuhan mencintai semua tanpa kecuali. Tuhan betul menghampiri murid-murid yang lain yang sungguh-sungguh punya semangat ketika mendengar berita tentang kebangkitannya. Tapi dia juga tidak meninggalkan Thomas, saudara-saudara. Dengan kata lain, kita bersyukur punya Allah yang tidak hanya mementingkan orang yang sudah baik, yang tidak menyisihkan orang yang lambat merespon. Tuhan mencintai semua. Tuhan memaklumi ada yang lebih, ada yang kurang, saudara-saudara. Ada orang yang hebat, tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Manusia suka menempatkan yang hebat dengan sikap favorit. Tetapi bagi Tuhan, semua anak-anaknya dicintai. Baik yang kuat maupun yang lemah. Baik yang percayanya dengan sigap, tetapi juga yang percayanya dengan hati-hati. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita punya saudara, kalau kita punya anak, perlakukanlah dengan sama, karena mereka buah hati kita. Sama seperti Tuhan menyayangi semua anak-anaknya, karena semua anak-anaknya adalah buah hatinya, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Di matamu setiap orang yang menjadi anak-anakmu dikasihi, tidak ditinggalkan, dirangkul, tidak dicampakkan. Tangan lembutmu menguatkan yang sudah kuat dan memperkokoh buat yang lemah. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.